Kowe iki sida mudhe tenan apa piye, Reng? Lho jelas wis kaya ngene, wis ubur rampe komplit kabeh ora sida mudik lah. Wis ngono wae ya, Gong. Aku titip gaweanku kabeh sik ning kene, aku tak bali ning Ngamarta. Aku wis izin karo Ndara Gatotkaca. Ya wis kono, andum selamat. Dadah Pak Gong, dadah Petro. Waduh, kena ngopo kae? Apa kae, Truk? Waduh, kok gawane nganti mabul-mabul. Wah, bareng kecelakaan. Bareng kecelakaan, Truk. Tulungi, Truk. Tulungi, Truk. Truk, tulung anak aku. Waduh, Kang, gek kepiye iki? Lane nek diandani yo manut, ra Lah ya ngeyel. kuwi entuk-entukane nek wong ngayal dikandani. Wonge cilik, montore gede, gawane akeh. Ancen kok, Truk. Menungso ki janji irunge kaya pentil pelem. Bathuke ming cilik ngono nek kandhane mesti ngeyel. Ngono kuwi akibate nek ngeyel. Wah, ya opo? Marai penyakit banting sisan. Waduh. Kok pecah? Waduh, rusak. Dibanting dhewe kok ditangisi. Piye iki? Kang Gareng, pemerintah menganjurkan tidak mudik itu sudah melalui banyak pertimbangan yang matang, baik keuntungan maupun resikonya. Mula harap maklum, awak dhewe saiki kudu ngampet ora oleh mudik. Nama saya Aneng Keswantoro, saya dari Bantul, Yogyakarta, dan saya adalah selain pengajar di jurusan pedalangan Fakultas Seni Pertunjukan ISIS Yogyakarta, saya juga selaku seniman yang bergelut dalam wayang, dan kini saya mengembangkan wayang sinema. Wayang sinema adalah sebuah konsep pertunjukan wayang yang meniru gaya pertunjukan bioskop, karena sinema sendiri artinya adalah gedung bioskop, atau kalau dalam arti kata sinematografi, melukis dengan cahaya. Nah, dari situ saya mencoba untuk meng-create wayang tradisi ini menjadi sebuah sajian supaya bisa menyentuh sensitivitas anak-anak muda khususnya. Sebetulnya wayang pertunjukan seperti ini sudah digarap oleh seniman-seniman terdahulu, seperti munculnya ada wayang ukur, wayang sandosa yang hampir juga sama pertunjukannya, tetapi di sini lebih menekankan ke sebuah konsep pertunjukan secara keseluruhan. Memang kita menggunakan dalang lebih dari satu, bahkan bisa ada dalang sampai 10 orang, bahkan sampai 15 orang, dengan gaya pertunjukannya berdiri seperti wayang sandosa. Tetapi penggarapannya di sini ini yang lebih membutuhkan konsep yang berbeda dengan pekliran-pekliran atau pertunjukan wayang lainnya, karena audionya dari wayang sinema ini semua terkonsep dan digarap melalui recording, jadi tidak ada live. Mungkin kedepannya juga akan dilakukan dengan musik live juga, tetapi pada dasarnya wayang sinema ini garapannya atau sajiannya hampir seperti bioskop, hanya pertunjukan wayangnya atau bentuk gerakan wayangnya yang dilakukan secara langsung. Awal dari pertunjukan wayang sinema ini karena sebuah ketidaksengajaan. Itu muncul tahun 2014. Pada waktu itu saya mendapatkan tugas karya dosen di jurusan pedalangan di Fakultas Seni Pertunjukan. Kebetulan pada kesempatan itu saya mendapatkan pertunjukan durasi 20 menit dan hanya mendapatkan waktu penggarapan itu hanya sekitar 1 minggu. Dan saat itu kebanyakan murid-murid saya dan juga para pendukung yang sering mengiringi saya dalam mendalang itu tidak bisa latihan karena pada waktu itu sangat sibuk dengan job-job mereka semua. Akhirnya seminggu tidak bisa latihan, saya kebingungan. Nah kebetulan saya selain sebagai seorang
profesi dalang, saya itu di rumah juga iseng-iseng, sering rekod sendiri, sering membuat musik sendiri, bermain-main dengan laptop, dengan komputer, dan juga melakukan perekaman sendiri. Saya mempunyai ide, kenapa enggak audionya enggak saya rekod semua. Nah, dari situlah saya mencoba untuk audionya saya rekod semua, dari musik-musiknya, dari dramatic readingnya, saya kemas menjadi 20 menit itu, dan teman-teman saya itu tinggal memainkan wayang. Itu kita latihan 1 kali, langsung kita pentas. Pada saat itu entah mungkin itu menjadi hokinya, jadi munculnya embrio wayang sinema setelah pertunjukan pada waktu itu bertajuk, saya agak lupa apa ya, itu sebelum Dies Natalis isi seperti itu. Dan setelah pertunjukan mendapatkan apresiasi dari penonton yang sangat luar biasa. Bahkan saat itu saya dipercaya oleh ISI Yogyakarta untuk mengisi acara puncak dari Dies Natalis isi pada tahun 2014. Setelah itu perjalanan wayang sinema ini dimulai. Ada kebetulan kita mempunyai mitra di Semarang waktu itu dengan Radio JFM, karena Radio JFM menjalankan program dari BCA dalam tajuk Wayang for Student. Dari situ kita bermitra dengan JFN dan wayang sinema dipilih untuk sebagai sajian wayang for student, mulai dari tahun 2015 bahkan sampai 16, bahkan sampai tahun 2018. Mulai dari wayang sinema itu akhirnya sedikit banyak mulai dikenal oleh publik, oleh kalangan, dan menjadikan wayang sinema berjalan sampai sekarang. Dan alhamdulillah bahwa eksistensi dari wayang sinema ini semakin meningkat, dan saya yakin bahwa kelak wayang sinema ini akan menjadi sajian alternatif dari pertunjukan wayang konvensional, karena ini konsepnya agak berbeda. Kemungkinan juga ada hal-hal sedikit yang mungkin belum berkenan di semua lapisan, karena wayang-wayang, tentunya garapan wayang sinema ini juga sedikit banyak keluar dari frame-frame yang sudah ada. Tetapi ini tidak berarti atau kita itu berniat untuk merusaknya, tidak, karena ini hanya membuat sebuah formulasi pertunjukan yang sesuai dengan segmentasi dari wayang, penikmat wayang itu sendiri. Dan wayang sinema ini memang diperuntukkan untuk kalangan yang belum mengenal wayang, atau anak-anak muda yang khususnya yang ingin tahu tentang dunia wayang. Dari situ dengan garapan-garapan yang sudah berbau kontemporer atau sudah digarap melalui digital ini, harapannya bisa menyentuh sensitivitas anak muda supaya kembali melirik wayang dan menjadi penikmat wayang untuk seterusnya, seperti itu. Oh ya, wayang sinema selain di Semarang, kita juga sudah mulai merambah ke beberapa kota, khususnya di daerah Yogyakarta. Kita sering mengadakan pertunjukan wayang, dan juga kemarin di tahun 2019 tim wayang sinema mendapatkan undangan dari Wuhan Conservatory of Music Cina untuk melakukan pertunjukan wayang sinema, namun dengan lakon yang berbeda, karena kita membuat lakon tidak hanya di wayang sinema ini, tidak hanya wayang Purwo saja, tetapi bisa mencakup berbagai sumber lakon. Seperti ada permintaan dari Dinas Kota Yogyakarta bahwa kita mementaskan lakon-lakon sejarah, karena kita masuk dalam program penanaman nilai-nilai sejarah untuk anak-anak muda. Dari situ kita bermitra dengan Dinas Kota Yogyakarta, Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, untuk menggarap wayang sinema ini dengan lakon-lakon sejarah
yang ada di Yogyakarta seperti itu. Dan pada waktu di Wuhan pada tahun dari 2019 kita membawakan lakon wayang Cina atau disebut lakon Si Jin Kui, dengan istilahnya kalau di Jogja dikenal dengan Wajinwa, wayang Cina Jawa. Dari pertunjukan di waktu di Cina kita mendapatkan apresiasi yang bagus, dan sebetulnya ada kesepakatan bahwa setiap November kita harus mengisi acara Festival Yangtze River. Tetapi karena ketera dengan pandemi ini, jadi untuk saat ini kita belum bisa memenuhi undangan mereka lagi karena terkendala pandemi. Mungkin nanti kalau sudah pandemi ini sudah selesai, kita bisa mendapatkan undangan lagi ke sana, dan kita bisa mengenalkan pertunjukan wayang, khususnya wayang sinema dengan cerita Wajinwa ini bisa sampai ke luar negeri seperti itu. Kalau progres kedepannya wayang sinema akan menggarap wayang sinema secara lebih detail lagi, karena harapan kita nanti wayang itu bisa menjadi sajian tidak kalah dengan sajian bioskop, supaya kita mampu untuk meraih hati mempengaruhi anak-anak muda supaya cinta lagi dengan wayang. Dan kita yakin wayang akan menjadi tontonan yang eksklusif, wayang akan menjadi sebuah seni yang betul-betul diminati oleh anak-anak muda, bahkan tidak hanya lingkup nasional tapi bisa lebih ke internasional seperti itu.